Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Kep. Teruna wareda atas nama Jojan Sumarna. NIT 1841230. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan tentang peraturan pencegahan tubrukan di laut atau biasa disebut P2TL. Aturan yang pertama yaitu penerawat. Aturan ini berlaku bagi semua kapal di laut lepas dan di semua perairan yang berhubungan dengan laut dan dapat dilayari oleh kapal-kapal. Di dalam aturan ini, negara memiliki kewenangan untuk mengatur wilayah perairan, alur pelayaran, pelabuhan, sungai, danau, dan perairan pedalaman yang berhubungan dengan laut dan dapat dilayari oleh kapal-kapal. Aturan yang kedua yaitu tanggung jawab. Dalam aturan ini tidak ada suatu apapun yang membebaskan kapal, pemilik kapal, nahkoda, awak kapal akibat dan kelalaian berjaga-jaga dalam suatu keadaan tertentu. Aturan yang ketiga yaitu definisi-definisi umum. Yang pertama yaitu kapal. Kapal mencakup semua jenis alat transportasi air, termasuk kapal tanpa bernama atau displacement, dan pesawat terbang laut yang dapat digunakan sebagai sarana angkutan di laut. Yang kedua yaitu kapal tenaga. Kapal tenaga yaitu kapal yang berlayar dengan menggunakan mesin. Yang ketiga yaitu kapal layar. Kapal layar adalah kapal yang berlayar menggunakan layar dengan ketentuan apabila memiliki mesin, mesin tersebut tidak digunakan. Yang keempat yaitu kapal ikan. Kapal ikan adalah setiap kapal yang sedang menangkap ikan dengan menggunakan jaring, tali, pukat harimau, dan jenis penangkap ikan lainnya sehingga mengakibatkan kemampuannya menjadi terbatas. Yang kelima yaitu kapal yang tidak dapat diolah gerak. Adalah kapal yang karena suatu keadaan tertentu sehingga tidak dapat berolah gerak sesuai dengan yang diisyaratkan oleh aturan-aturan. Yang keenam yaitu kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. Adalah kapal yang karena sifat pekerjaannya mengakibatkan tidak dapat berolah gerak sesuai dengan yang diisyaratkan oleh aturan-aturan sehingga kemampuan olah geraknya menjadi terbatas. Aturan yang keempat yaitu penerapan. Di dalam aturan ini diberlakukan dalam setiap keadaan penglihatan. Aturan yang kelima yaitu pengamatan. Dalam aturan ini setiap kapal harus melakukan pengamatan dengan layar, baik dengan menggunakan mata, telinga, maupun dengan semua sarana yang tersedia. Aturan yang keenam yaitu kecepatan aman. Kecepatan aman yang dimaksud ialah kecepatan yang layak, efektif, efisien, sehingga kapal dapat diberhentikan dalam jarak tertentu untuk menghindari bahaya tubrukan sesuai dengan keadaan yang ada pada saat itu. Yang ketujuh yaitu bahaya tubrukan. Dalam aturan ini semua kapal harus menggunakan semua sarana yang tersedia untuk menentukan ada tidaknya suatu bahaya. Dan apabila ada perasaan ragu-ragu, maka harus dianggap bahaya itu ada. Aturan yang kedelapan yaitu tindakan untuk menghindari tubrukan. Tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan harus dilakukan dengan tegas, dalam waktu yang cukup, dan tidak ragu-ragu. Tindakan lainnya yang bisa dilakukan yaitu dengan mengurangi kecepatan atau menggerakkan kapal dengan aman. Aturan yang ke-9 yaitu alur pelayaran sempit.
Kapal yang berlayar dalam alur pelayaran sempit harus berlayar sedekat mungkin dengan batas luar alur pelayaran yang terletak di sebelah kanan jika masih aman. Dan kapal yang berlayar di dalam alur pelayaran sempit, kapal ikan, tidak boleh menghalang-halangi jalannya kapal lain, dan kapal tidak diperbolehkan berlabuh dalam alur pelayaran sempit. Aturan yang ke-10 yaitu bagan pemisah lalu lintas. Kapal yang berlayar di dalam bagan pemisah lalu lintas harus berlayar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Apabila kapal yang berlayar dalam bagan pemisah lalu lintas mendekati ujung dari bagan pemisah, harus berlayar dengan hati-hati, dan di dalam bagan pemisah kapal tidak boleh berlabuh, dan untuk kapal ikan boleh menangkap ikan dalam bagian pemisah dengan catatan tidak boleh menghalang-halangi jalannya kapal lain. Aturan yang ke-11 yaitu penerapan. Aturan ini berlaku dalam setiap keadaan saling melihat. Aturan ke-12 yaitu kapal layar. Aturan ini berlaku apabila dua kapal saling mendekat sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan. Untuk menghindari bahaya tubrukan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu apabila kedua kapal dengan angin pada lambung yang berbeda, maka kapal yang mendapat angin pada lambung kiri yang harus menyimpangi kapal lain. Yang kedua yaitu apabila kapal mendapat angin pada lambung yang sama, maka kapal yang berada di atas angin yang harus menyimpangi kapal lain. Aturan ke-13 yaitu penyusulan. Kapal dianggap sedang menyusul bila mendekati kapal lain dari arah 22.5 derajat dari arah belakang dan tempat melintangnya kapal tidak melihat penerangan lambung kecuali penerangan buritan. Aturan yang ke-14 yaitu situasi berhadapan. Dalam aturan ini, apabila dua kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan berhadapan atau hampir berhadapan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka masing-masing kapal harus mengubah haluan ke kanan dan berpapasan pada lambung kiri masing-masing kapal. Aturan yang ke-15 yaitu situasi bersilangan. Di dalam aturan ini, apabila dua buah kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling berpotongan atau bersilangan sehingga mengakibatkan bahaya tubrukan, maka kapal yang melihat kapal lain di sebelah kanannya harus menyimpang di buritan kapal yang di sebelahnya, dan jika keadaan memungkinkan untuk tidak memotong tepat di depan atau di haluan kapal yang lain. Aturan ke-16 yaitu tindakan kapal yang menyimpang. Tindakan kapal yang menyimpang harus dilakukan dengan tegas dalam waktu yang cukup dan tidak ragu-ragu. Aturan yang ke-17 yaitu tindakan kapal yang bertahan. Dalam aturan ini, apabila salah satu dari kedua kapal harus menyimpang, maka kapal lainnya harus mempertahankan kecepatan dan haluannya. Aturan yang ke-18 tanggung jawab antar kapal. Kapal tenaga yang sedang berlayar harus menghindari kapal yang tidak dapat dikendalikan, kapal yang terbatas kemampuan oleh geraknya, dan kapal yang sedang menangkap ikan. Aturan ke-19 yaitu perilaku kapal dalam penglihatan terbatas. Dalam aturan ini, kapal yang sedang berlayar dalam penglihatan terbatas harus berlayar dengan kecepatan aman, dan lampu-lampu navigasi harus tetap dinyalakan walaupun itu siang hari, serta mesin harus selalu standby agar siap untuk diolah gerak. Aturan yang ke-20 yaitu pemberlakuan. Aturan di dalam ini harus dipenuhi dalam semua keadaan cuaca. Aturan yang ke-21 yaitu definisi. Yang pertama yaitu penerangan tiang. Penerangan tiang adalah penerangan putih yang ditempatkan di sumbu membujur atau di lunas tinggi kapal yang memperlihatkan penerangan yang tidak terputus-putus, yang meliputi
bujur cakrawala 225 derajat, dan cahaya depan sampai 22,5 derajat. Yang kedua yaitu penerangan lambung. Penerangan lambung ada dua, yaitu penerangan lampu hijau pada lambung kanan dan penerangan berwarna merah pada lambung kiri, yang meliputi bujur cakrawala 112,5 derajat dan pencahayaan lurus ke depan 22,5 derajat. Yang ketiga yaitu penerangan buritan. Penerangan buritan yang memperlihatkan cahaya yang tidak terputus-putus, yang meliputi bujur cakrawala 135 derajat dan pencahayaan lurus ke belakang 67,5 derajat. Yang keempat yaitu penerangan keliling, yaitu penerangan yang memperlihatkan cahaya yang tidak terputus-putus, yang meliputi bujur cakrawala 360 derajat. Aturan 22 yaitu daya tampak penerangan. Dalam aturan ini, daya tampak penerangan dikelompokkan berdasarkan ukuran kapal atau panjang kapal. Daya tampak penerangan untuk kapal yang panjangnya 50 meter atau lebih, untuk penerangan tiang berjarak 6 mil, penerangan lambung 3 mil, penerangan buritan 3 mil, penerangan tunda 3 mil, dan penerangan kelilingnya 3 mil. Daya tampak penerangan untuk kapal yang panjangnya 12 meter sampai 50 meter, untuk penerangan tiang sejauh 3 mil, penerangan lambung 2 mil, penerangan buritan 2 mil, penerangan tunda 2 mil, penerangan keliling 2 mil, dan kelompok yang ketiga daya tampak penerangan untuk kapal kurang dari 12 meter, untuk penerangan tiang sejauh 2 mil, penerangan lambung 1 mil, penerangan buritan 2 mil, penerangan tunda 2 mil, dan penerangan keliling 3 mil. Aturan yang ke-23 yaitu kapal tenaga yang sedang berlayar. Dalam aturan ini, kapal tenaga yang sedang berlayar harus memperlihatkan penerangan tiang, penerangan lambung, dan penerangan buritan. Aturan yang ke-24 yaitu menunda dan mendorong. Kapal tenaga yang sedang menunda harus memperlihatkan yang pertama yaitu 2 penerangan keliling bersusun tegak putih yang menandakan bahwa kapal yang sedang menunda tersebut panjangnya lebih dari 50 meter, dan untuk tendaan yang lebih dari 200 meter memperlihatkan 3 penerangan keliling yang tersusun tegak. Yang kedua yang harus diperlihatkan yaitu penerangan lambung dan penerangan buritan. Yang ketiga yang harus diperlihatkan yaitu penerangan tunda yang berwarna kuning ditempatkan tepat berada di atas penerangan buritan. Dan yang keempat yang harus diperlihatkan yaitu sebuah sosok benda sebagai penanda pada siang hari, yaitu yang berbentuk bilah ketupat. Aturan yang ke-25 yaitu kapal layar yang sedang berlayar dan kapal yang berlayar dengan menggunakan dayung. Kapal layar yang sedang berlayar dan kapal yang berlayar menggunakan dayung harus memperlihatkan penerangan tiang dan penerangan buritan. Biasanya kapal yang menggunakan dayung adalah kapal nelayan atau kapal ikan. Aturan yang ke-26 yaitu kapal ikan. Kapal yang sedang menangkap ikan harus memperlihatkan penerangan hijau, putih yang tersusun tegak, penerangan tiang yang di atas hijau dan yang di bawah putih, dan pada siang hari harus memperlihatkan sosok benda yang berbentuk kerucut yang ujungnya saling bertemu. Aturan yang ke-27
yaitu kapal yang tidak dapat diolah gerak dan kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. Aturan yang pertama yaitu kapal yang tidak dapat diolah gerak. Kapal yang tidak dapat diolah gerak harus memperlihatkan dua penerangan yang berwarna merah bersusun tegak, dan pada siang hari harus memperlihatkan sosok benda dua bola-bola hitam. Yang kedua yaitu kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya. Kapal yang terbatas kemampuan olah geraknya harus memperlihatkan tiga penerangan tiang yang bersusun tegak, penerangan atas dan bawah berwarna merah dan yang tengah berwarna putih. Jadi susunannya merah, putih, merah. Dan pada siang hari harus memperlihatkan sosok benda yang berbentuk dua bola-bola hitam dan satu bola ketupat. Jadi susunannya itu bola hitam di atas tengah bola ketupat dan bawah bola-bola hitam. Aturan yang ke-28 yaitu kapal yang terkendala oleh syaratnya. Kapal yang terkendala oleh syaratnya harus memperlihatkan tiga penerangan tiang yang bersusun tegak yang berwarna merah, dan pada siang hari harus memperlihatkan sosok benda yang berbentuk silinder. Aturan yang ke-29 yaitu kapal pandu. Kapal yang sedang melakukan tugas pandu harus memperlihatkan penerangan putih merah, yang di atas putih dan yang di bawah merah, dan pada siang hari harus memperlihatkan bendera isyarat, yaitu bendera hotel yang memperlihatkan bahwa di atas kapal itu sedang ada pandu. Aturan yang ke-30 yaitu kapal berlabuh, jangkar, dan kapal kandas. Kapal yang berlabuh jangkar harus memperlihatkan penerangan yang berwarna putih di haluan, dan pada siang hari memperlihatkan sosok benda bola-bola hitam. Kedua, kapal yang kandas harus memperlihatkan dua penerangan berwarna merah yang bersusun tegak, dan pada siang hari harus memperlihatkan sosok benda tiga bola-bola hitam yang bersusun tegak. Aturan yang ke-31 yaitu pesawat terbang laut. Dalam aturan ini, pesawat terbang laut yang sedang berlayar harus memperlihatkan atau memasang sosok-sosok benda yang semirip mungkin, baik dari ciri-ciri dan kedudukannya dengan sosok-sosok benda yang ada. Aturan yang ke-32 yaitu definisi. Suling adalah alat isyarat bunyi yang menghasilkan tiupan dengan memenuhi perincian tiupan pendek yang durasinya sekitar 1 detik, dan tiupan panjang 4-6 detik. Aturan yang ke-33 yaitu perlengkapan isyarat bunyi. Di dalam aturan ini, kapal yang panjangnya 12 meter atau lebih harus dilengkapi dengan suling dan genta, dan untuk kapal yang panjangnya 100 meter atau lebih harus dilengkapi dengan gong sebagai tambahan yang nadanya tidak dapat dikacaukan oleh nada genta dan suling. Aturan yang ke-34 yaitu isyarat olah gerak dan isyarat peringatan. Di dalam aturan ini, bunyi 1 kali berarti saya sedang mengubah haluan ke kanan, bunyi 2 kali berarti saya sedang mengubah haluan ke kiri, bunyi 3 kali berarti saya sedang menggerakkan mesin mundur, dan untuk cahaya 1 kali kedip berarti saya sedang berubah haluan ke kanan, 2 kali kedip berarti saya sedang berubah haluan ke kiri, dan 3 kali kedip berarti saya sedang menggerakkan mesin mundur. Aturan yang ke-35 yaitu isyarat bunyi dalam penglihatan terbatas. Di dalam daerah yang berpenglihatan terbatas, baik itu siang hari maupun malam hari,
Syarat yang ditentukan dalam aturan ini sebagai berikut. Yang pertama itu kapal tenaga yang mempunyai laju terhadap air harus memperdagangkan satu tiup panjang dalam selang waktu tidak lebih dari 2 menit. Yang kedua yaitu kapal tenaga yang sedang berlayar tetapi tidak berhenti dan tidak memiliki laju terhadap air harus memperdengarkan 2 tiup panjang yang beruntun dalam waktu yang tidak lebih dari 2 menit dan selang waktu tiupan panjang kira-kira 2 detik. Aturan yang ke-36 yaitu syarat untuk menarik perhatian. Di dalam aturan ini, isyarat untuk menarik perhatian kapal lain boleh menggunakan isyarat cahaya dan isyarat bunyi.